Pada hari raya orang Yahudi, Yesus berangkat ke Yerusalem. Di Yerusalem, dekat pintu gerbang domba, ada sebuah kolam yang dalam bahasa Ibrani disebut Betesda. Serambinya ada 5, dan di serambi-serambi itu berbaring sejumlah besar orang sakit. Ada di situ seorang yang sudah 38 tahun lamanya sakit. Ketika Yesus melihat orang itu berbaring di sana, dan karena ia tahu bahwa ia telah lama dalam keadaan itu, berkatalah ia kepadanya, "Maukah engkau sembuh?" Jawab orang sakit itu kepadanya, "Tuhan, tidak ada orang yang menurunkan aku ke dalam kolam itu apabila airnya mulai goncang. Dan sementara aku sendiri menuju kolam itu, orang lain sudah turun mendahului aku." Kata Yesus kepadanya, "Bangunlah, angkatlah tilammu dan berjalanlah." Dan pada saat itu juga sembuhlah orang itu. Lalu ia mengangkat tilamnya dan berjalan. Tetapi hari itu hari Sabat. Karena itu orang-orang Yahudi berkata kepada orang yang baru sembuh itu, "Hari ini hari Sabat dan tidak boleh engkau memikul tilammu." Akan tetapi ia menjawab, "Orang yang telah menyembuhkan aku, dia yang mengatakan kepadaku, 'Angkatlah tilammu dan berjalanlah.'" Mereka bertanya kepadanya, "Siapakah orang itu yang berkata kepadamu, 'Angkatlah tilammu dan berjalanlah'?" Tetapi orang yang baru sembuh itu tidak tahu siapa orang itu, sebab Yesus telah menghilang ke tengah-tengah orang banyak di tempat itu. Kemudian ketika bertemu dengan dia dalam bait Allah, Yesus berkata kepadanya, "Engkau telah sembuh, jangan berbuat dosa lagi, supaya padamu jangan terjadi yang lebih buruk." Orang itu keluar lalu menceritakan kepada orang-orang Yahudi bahwa Yesuslah yang telah menyembuhkan dia. Dan karena itu orang-orang Yahudi berusaha menganiaya Yesus karena ia melakukan hal-hal itu pada hari Sabat. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudari sekalian terkasih dalam Kristus, seringkali dalam hidup kita ini buta terhadap karya Tuhan, berbagai kebaikan Tuhan dalam hidup kita dan sesama kita tidak bisa lihat karena kita dipenuhi hanya dengan berbagai agenda kita sendiri. Sayang sekali kita kehilangan kesempatan untuk melihat karya Tuhan, mensyukuri karya Tuhan, berterima kasih atas kebaikan Tuhan, karena keegoisan kita sendiri aja. Kita melihat betapa menyedihkan situasi dalam Injil hari ini. Ada seorang lumpuh yang sudah begitu lama menantikan kesembuhan dan dia mengalami karya Tuhan. Tetapi orang-orang yang ada di sekitar dia buta terhadap karya Tuhan. Kita diingatkan supaya kita jangan hanya memikirkan kepentingan kita sendiri aja. Sebagai orang yang mengikuti Kristus, kita harus belajar untuk mengasihi sesama, untuk memperlakukan orang di sekitar kita dengan kebaikan. Pertanyaan besar buat kita selama masa Prapaskah ini, apakah kita memperlakukan sesama kita dengan kemurahan hati, dengan kebaikan? Apakah kita ikut bersyukur atas kebaikan Tuhan buat mereka yang ada di sekitar kita? Atau kita buta hanya karena kita memikirkan kepentingan diri kita sendiri aja? Kasihan deh kalau sampai buta terhadap karya Tuhan. Orang lain gak rugi, Anda yang rugi karena tidak bisa bersyukur atas kebaikan Tuhan buat orang lain. Makanya orang yang penuh kasih itu selalu dipenuhi dengan sukacita, karena saat dia melihat orang lain itu dikasihi Tuhan, dia bukan iri tapi malah ikut
bersyukur. Dia bukan hanya pikirin mana yang benar, mana yang salah, tetapi lebih dari itu melihat apa yang sungguh-sungguh menjadi kehendak Tuhan. Luar biasa mujizat yang terjadi di depan mata begitu banyak orang ini. Anda bisa lihat betapa mereka buta terhadap kebaikan Tuhan. Jangan sampai kita jadi seperti orang-orang buta tersebut, rugi sendiri. Mari kita belajar melihat kebaikan Tuhan di dalam hidup kita dan di dalam hidup sesama kita.